Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya dan teman-teman ingin mempresentasikan matkul statistika yang berjudul distribusi probabilitas atau peluang. Next. Yang pertama, variabel random atau acak adalah sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi secara acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Variabel acak ada dua, yaitu variabel acak diskrit, variabel acak kontinu. Next. Variabel acak ada dua. Variabel acak diskrit yaitu biasanya dalam bentuk bilangan bulat dan dihasilkan dari perhitungan. Variabel acak kontinu biasanya dihasilkan dari pengukuran dan bukan perhitungan. Contoh, S sama dengan PPP, PPP, PPU, PPP, PPP, PPC, CCB, dan CCD. Dengan B menunjukkan tanpa cacat atau baik, dan C menunjukkan cacat. Selanjutnya, variabel random X yang menyatakan jumlah barang yang cacat pada saat tiga komponen elektron diuji. Maka ditulis X sama dengan 0, 1, 2, 3. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya M. Arya Putra dengan NIM A12 2023 07001. Di sini saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada variabel random discrete. Jika suatu ruang sampel berisi sejumlah kemungkinan terhingga atau urutan yang tidak terbatas dengan unsur sebanyak bilangan bulat, maka ruang sampel ini disebut ruang sampel discrete. Dan variabel random yang didefinisikan disebut variabel random discrete. Next. Selanjutnya, variabel random discrete. Ada tiga tabel. Tabel pertama ada percobaan, ada variabel random, dan tabel ketiga ada kemungkinan nilai variabel random. Yang pertama, percobaannya yaitu penjualan mobil. Variabel randomnya ada jenis kelamin pembeli, terus kemungkinan nilai variabel randomnya itu 0 sama dengan laki-laki, dan 1 sama dengan wanita. Yang kedua, percobaannya yaitu penelitian terhadap 50 produk baru. Yang pertama, selanjutnya yang variabel random, jumlah produk yang rusak. Terus selanjutnya kemungkinan nilai variabel random itu ada 0, 1, 2, 3, sampai 50. Yang ketiga, percobaan pencatatan pengunjung restoran pada suatu hari. Variabel randomnya itu jumlah pengunjung, kemungkinan nilai variabel randomnya itu antara 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Next. Variabel random continue. Jika suatu ruang sampel berisi sejumlah kemungkinan terhingga atau urutan yang tidak terbatas dengan unsur sebanyak bilangan pecahan atau desimal, maka ruang sampel ini disebut ruang sampel continue. Dan variabel random yang didefinisikan disebut variabel random continue. Next. Variabel random continue ini ada tiga tabel seperti yang tadi. Percobaan pertama yaitu isi botol minuman jadi maksimal 600 ml. Variabel randomnya itu jumlah mililiter. Dan kemungkinan nilai variabel randomnya itu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 600. Percobaan yang kedua yaitu penimbangan 20 paket kemasan maksimal 2 kg. Variabel randomnya itu berat sebuah paket kesamaan kilogram. Kemungkinan nilai variabel randomnya itu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Dari percobaan ketiga yaitu jarak antara Bogor dan Jakarta. Variabel randomnya yaitu ukuran km. Kemungkinan nilai variabel randomnya itu 80 km atau 80,5 km atau 80,57 km. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hanan Abdul Manan dengan NIM A12 2023 06986 akan melanjutkan presentasinya, yaitu distribusi yang tergolong ke dalam distribusi peluang diskrit antara lain distribusi binomial Bernoulli, lalu berlanjut ke distribusi hipergeometrik, lalu berlanjut di distribusi Poisson, berlanjut di distribusi multinominal, dan kembali ke distribusi binomial
Bernoulli. Next. Lalu yaitu distribusi multinomial. Bila suatu percobaan binomial menghasilkan lebih dari dua kemungkinan seperti suka, tidak suka, cukup suka, maka percobaan itu menjadi percobaan multinominal. Oke, untuk rumus distribusi multinominal yaitu adalah P kurung X1, X, X2, X3 sampai XK kurung tutup sama dengan N itu lalu per X1 ya N tanda seru X1 tanda seru X2 tanda seru X3 seru sampai dengan XK P1 X1 P2 X2 P3 P3 pangkat X3 sampai PK pangkat XK. Lanjut. Next. Contoh soal. Dua buah dadu dilantunkan 6 kali. Berapa probabilitas akan mendapatkan jumlah 7 atau 11 muncul 2 kali? Sepasang bilangan yang sama 1 kali dan kombinasi lainnya 3 kali. Next. Oke, untuk jawaban dari soal tersebut yaitu misal E1 muncul jumlah 7 atau 11, E2 muncul pasangan bilangan yang sama, maka PE2 sama dengan 1/6, E3 muncul selain E1 maupun E2, maka PE3 sama dengan 11/18 menggunakan distribusi multinominal dengan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 3, maka akan diperoleh seperti yang digambar itu, yaitu hasilnya adalah 0,1127. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Bupati Bapak dengan terima 12/2023-07000. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu contoh soal. Berdasarkan laporan sebuah penelitian tahun 1995, di antara produk mikroprosesor Pentium generasi pertama diketahui terdapat cacat yang mengakibatkan kesalahan dalam operasi aritmatika. Setiap mikroprosesor dapat dikategorikan sebagai baik, rusak, dan cacat. Dapat digunakan dengan kemungkinan muncul kesalahan operasi aritmatika. Diketahui bahwa 70% mikroprosesor dikategorikan baik, 25% cacat, dan 5% rusak. Jika sebuah sampel random berukuran 20 diambil, berapa probabilitas ditemukan 15 mikroprosesor baik, 3 cacat, dan 2 rusak? Untuk jawabannya yaitu baik kali 1 sama dengan 15, cacat kali 2 sama dengan 3, rusak kali 3 sama dengan 2, sampel N sama dengan 20. Untuk P peluang kali 1 sama dengan 0,7, PX2 sama dengan 0,25, PX3 0,0. Dimasukkan untuk rumus yaitu P dalam kurung 15,3,2 sama dengan 20 faktorial per 15 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, dikalikan 0,7 pangkat 15, dikalikan 0,25 pangkat 3, dikalikan 0,05 pangkat 2. Dan mendapatkan hasil yaitu 0,0288. Next. Contoh soal distribusi multinomial, yaitu berdasarkan teori genetika. Perbandingan seekor hamster betina akan melahirkan anak dengan warna bulu merah, hitam, dan putih adalah 8:4:4. Hitung peluang akan lahir anak dengan warna merah 5 ekor, hitam 2 ekor, putih 1 ekor dari kelahiran 8 ekor. Next. Untuk jawabannya yaitu F 5,25,1
dan 8 per 16, 4 per 16, 4 per 16. Sama dengan 8 per 5,2,1 dikali 8 pangkat 5 per 16 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2 per 16 pangkat 2 dikali 4 per 16. Sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, dikali 8 pangkat 5 kali 4 pangkat 3 per 16 pangkat 8. Sama dengan 168 kali 1 per 4 pangkat 4. Sama dengan 168 per 256 sama dengan yang menghasilkan 0,656. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi teman-teman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Valentino Azrina Putra. Di sini saya akan melanjutkan untuk pengertian distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik juga termasuk distribusi teoretis yang menggunakan variabel diskrit dengan dua kejadian yang berkomplement. Seperti halnya distribusi binomial. Perbedaan yang utama antara distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik adalah cara pengambilan sampelnya. Pada distribusi binomial, pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, sedangkan pada distribusi hipergeometrik, pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek atau populasi yang dipilih tanpa pengembalian. Distribusi hipergeometrik memiliki kedua sifat berikut. 1. Sampel acak ukuran N diambil tanpa pengembalian dari N benda. 2. Sebanyak K benda dapat diberi nama sukses sedangkan sisanya N-K diberi nama gagal. Untuk rumus distribusi hipergeometrik, secara umum distribusi hipergeometrik dirumuskan P X sama dengan X sama dengan H X N N K sama dengan C KX CNN CN min K CN min X per CNN. Keterangan N sama dengan ukuran populasi, untuk N kecil ukuran sampel, K sebanyak unsur yang pada populasi, X sama dengan banyaknya peristiwa sukses. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gunawan Kolisa Putra dengan NIM A12-2023-07010. Distribusi hipergeometrik dapat diperluas seperti berikut ini. Jika dari populasi yang berkurang N, terdapat unsur-unsur yang sama, yaitu K1, K2, K3 sampai ke Kn, dan dalam sampel berukuran N terdapat unsur-unsur yang sama pula, yaitu X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Dengan K1 plus K2 tambah K3 tambah dan seterusnya sampai Kn sama dengan N. Dan X1 plus X2 plus X3 plus dan seterusnya sampai Xn sama dengan N. Distribusi hipergeometrik dirumuskan P dalam kurung X sama dengan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Kemudian sama dengan C K1, X1, C, K2, X2, dan seterusnya sampai C, Kn, dan Xn per CNN. Next. Rata-rata varians dan simpangan baku distribusi hipergeometrik. Rata-rata varians dan simpangan baku distribusi hipergeometrik H ke dalam kurung X, N besar, N kecil, dan K adalah rata-rata sama dengan P sama dengan NK per N. Varians sama dengan O2 sama dengan N kurangi N per N kurangi 1 kali N kali K per N. Dalam kurung 1 kurangi K per N besar. Simpangan baku sama dengan O sama dengan N kurangi N per N kurangi 1 kali N kali K per N besar dalam kurung 1 kurangi K per N besar. Next.
Contoh soal nomor 1, sebuah kotak berisi 50 bola, 5 diantaranya pecah apabila diambil 4 bola, berapa probabilitas 2 diantaranya pecah? Kemudian nomor 2, dari penelitian golongan darah mahasiswa pada sebuah universitas, diketahui bahwa dari 10 mahasiswa terdapat 2 mahasiswa bergolongan darah A, 5 mahasiswa bergolongan darah B, dan 3 mahasiswa bergolongan darah O. Apabila diambil 5 orang mahasiswa, berapa probabilitas seorang mahasiswa memiliki golongan darah A, 2 mahasiswa memiliki golongan darah B, dan 2 mahasiswa memiliki golongan darah O. Next. Penyelesaian nomor 1, probabilitas 2 bola pecah dari pengambilan 4 bola adalah N besar sama dengan 50, N kecil sama dengan 4, K sama dengan 5, dan X sama dengan 2. Kita masukkan ke rumus. P dalam kurung X sama dengan 2, sama dengan C52, C54, C50 kurangi 5, dan C4 kurangi 2. Sama dengan C52, C45, dan juga 2 per C50 dan 4. Sama dengan 10 kali 990 per 230.300 sama dengan 9.900 per 230 300 sama dengan 0,043. Next. Untuk jawaban soal nomor 2, diketahui N besar sama dengan 10, terdiri dari K1 sama dengan 2, K2 sama dengan 5, K3 sama dengan 3, dan N kecil sama dengan 5. Terdiri dari X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 2. P dalam kurung X sama dengan 1, 2, 2, sama dengan C21, C52, C32 per C10, 5. Sama dengan 2 kali 10 kali 3 per 252, sama dengan 60 per 252, sama dengan 0,238. Next. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zakian Alim dengan NIM A12 2023 06974. Sini saya izin untuk melanjutkan materi dari teman saya, yang kemudian materi selanjutnya ada perbedaan distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik. Pada pembahasan sebelumnya, sudah disampaikan bahwa perbedaan utama dari distribusi binomial maupun distribusi hipergeometrik adalah pada cara pengembalian sampelnya. Pada distribusi hipergeometrik, probabilitas keberhasilan dalam setiap pengambilan tergantung dari berapa banyak macam sampai dari sebuah populasi dan tergantung sampel yang telah diambil. Next. Nah, berikutnya ada contoh soal. Di sini kasusnya ada di dalam suatu kotak, kita punya 5 bola yang terdiri dari 2 merah, 2 biru, dan 1 putih. Pertanyaan yang pertama, jika terambil 2 bola merah dan dari 4 kali pengambilan yang dilakukan secara acak, terambil 2 bola merah dari 4 kali pengambilan yang dilakukan secara acak dengan pengembalian. Yang B, sama tetapi tanpa pengembalian. Next. Diketahui dari soal sebelumnya bahwa peluang P, yaitu tadi bola merah itu ada 2/5. 5 itu adalah seluruh jumlah bola. Jadi jumlah bola merah per seluruh bola itu 2/5. Kemudian Q itu adalah sisanya. Kan dari 5 bola, tadi 2 merah. Jadi sisa 3. Jadi 3/5. Kemudian tadi ada 4 kali pengembalian. Jadi N sama dengan 4. Nah, kemudian X-nya sama dengan 2. Di sini karena X sama dengan 2, kita masukkan ke dalam kombinasi, yaitu 4 kombinasi 2, kemudian P pangkat X yaitu 2, kemudian Q yaitu dari N min X yaitu 4 kurangi 2. Nah, di mana 4 kombinasi 2 hasilnya adalah 6, kemudian P tadi 2/5 pangkat 4 dikali 3/5 pangkat 2,
yang akan menghasilkan angka 0,3456. Next. Nah, kemudian yang pada soal B, soalnya sama tetapi kali ini tanpa pengembalian. Jadi kurang lebih sama seperti yang tadi, sini N besar ada 5, N kecilnya tadi 4, K sama dengan 2, X sama dengan 2. Jadi sini ada 2 kombinasi 2, lalu 5 kombinasi 5 kurangi 2, 5 kombinasi 5 kurangi 2, kemudian kombinasi 4 kurangi 2, kemudian ada 5 kombinasi 4, yang akan menghasilkan 2 kombinasi 2, 3 kombinasi 2, dibagi dengan 5 kombinasi 4. Dan jika dihitung akan menghasilkan 1 kali 3 per 5, yaitu 3 per 5. Dan 3 per 5 jika disederhanakan menjadi 0,60. Next. Jadi saya mewakili untuk teman-teman saya, terima kasih. Mohon maaf bila pada penyampaian materi kali ini terdapat banyak kesalahan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.